Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan susunan acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 11. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua diseminasi budaya positif, yang ketiga lain-lain atau tanya jawab, dan yang keempat penutup. Acara yang pertama pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Hari Muharsadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Puji Raharjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kembaran. Tak lupa Bapak Ibu Guru yang kami hormati juga dan beserta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif, tidak ada halangan suatu apapun. Maka dari itu wajib kita syukuri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya beserta keluarga kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya melanjutkan ke materi, alhamdulillah saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu menyiapkan administrasi, menyiapkan pembelajaran untuk besok. Tapi di sini saya undang untuk melaksanakan diseminasi sebagai pemenuhan tugas saya di aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-11. Terima kasih tak terhingga juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan aksi nyata ini dan mengizinkan Bapak Ibunya, Bapak Ibu gurunya untuk menjadi peserta di diseminasi pada hari ini. Baik, selanjutnya nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas secara bersama-sama. Intinya di sini saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham, sudah tahu mengenai apa yang nanti akan saya paparkan. Tapi di sini niatnya kita untuk belajar bersama, saling mengingatkan. Begitu nggih, Bapak Ibu nggih? Ya, terima kasih. Nah, pada hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, dari kalimat ini bahwa apa yang akan saya sampaikan nanti adalah untuk kebutuhan murid. Hal-hal yang harus kita lakukan untuk kebutuhan murid kita. Di antaranya yaitu agar murid-murid kita nanti bisa menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah tercinta kita, yaitu di SD Negeri 3 Kembaran. Nah, tidak perlu kenalan lagi, Bapak Ibu sudah kenal, tapi saya tetap memasang foto saya di sini biar Bapak Ibu senyum-senyum sedikit karena saya di sini tersenyum. Begitu. Nah, ini ada sebuah hadis yang berbunyi, dan barang siapa yang memberikan kemudahan membantu kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat.
dan barang siapa yang menutup aib orang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya. Nah, ini sebagai pembuka saja, karena saya sebagai guru pendidikan agama Islam, saya sisipkan hadis di sini. Nah, ini Bapak Ibu insya Allah tergolong dalam orang yang gemar menolong orang lain. Buktinya hari ini Bapak Ibu ada di sini itu sebagai bentuk pengorbanan atau menolong saya yang sedang melakukan program guru penggerak. Demikian, ya. Nah, jadi nanti kita di dalam budaya positif ini, konsep utama modul budaya positif ini ada beberapa materi. Kita lihat kolomnya. Nah, ada berapa Bapak Ibu? 8. Ini yang kemarin saya pelajari di modul 1.4 itu ada 8 tema. Banyak deh. Nanti kira-kira ada sekitar 30-an slide. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kita akan mempelajari disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan universal. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol kita dalam melakukan restitusi. Yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Baik, sebelum kita melanjutkan, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing ya dengan kalimat-kalimat yang ada di depan sini, atau ada yang masih asing. Nomor 5 Pak. Nomor 5, motivasi perilaku manusia. Baik, nanti akan kita pelajari. Itu perilaku apa Perilaku, Pak. Oke, motivasi perilaku manusia. Ya. Dan ke-8 ini semuanya saling terkait. Artinya nanti tujuannya adalah budaya positif, yaitu membiasakan anak agar memiliki perilaku yang positif atau membudaya. Artinya tanpa disuruh, tanpa dihukum, nanti anak bisa menyadari apa yang dia lakukan, apakah itu perilaku positif atau yang bukan positif. Oke. Nih, Bapak Ibu, saya tampilkan bahwa pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, merdeka, ya, kita sekarang ada di kurikulum merdeka. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya yang diharapkan dari Ki Hajar Dewantara ini bahwa anak itu bukan hanya merdeka ketika mereka tidak dihukum, mereka tidak diberikan sanksi, tapi harapan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah juga memiliki kecakapan untuk memerintah dirinya sendiri. Artinya di sini bisa kita simpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara ini harapannya adalah anak itu bisa memerintah dirinya untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan melakukan hal-hal yang baik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi satu persatu, saya tunjukkan dulu miskonsepsi. Ya, barangkali nanti ada hal-hal yang salah dalam pemahaman kita. Untuk meminimalisir itu, saya akan menjelaskan dulu miskonsepsi dari materi yang akan kita sampaikan. Dan ini, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Nah, ini perlu diingat-ingat terlebih dahulu bahwa dalam menerapkan budaya positif itu bukan berarti di sekolahan tidak ada aturan atau konsekuensi. Misal, aturan di sekolah ini tidak boleh merokok,
Nah, artinya walaupun nanti kita menerapkan budaya positif, tapi aturan-aturan seperti itu masih boleh dilakukan. Oke, terus konsekuensi, misal kalau terlambat di jam olahraga, misal kamu keliling lapangan 10 kali. Nah, itu namanya konsekuensi. Konsekuensi dari anak yang terlambat mengikuti pelajaran olahraga harus keliling lapangan 3 kali, misalnya, itu konsekuensi. Jadi nanti dalam penerapan budaya positif itu perlu digarisbawahi, bukan berarti tidak ada aturan ataupun konsekuensi. Ya, karena nanti ketika anak atau murid sudah kembali ke masyarakat, mereka akan ditemukan dengan aturan, mereka akan ditemukan dengan konsekuensi. Nah, itu makanya walaupun nanti dalam penerapan budaya positif di sekolah kita tetap ada aturan dan konsekuensi, itu tidak apa-apa atau masih boleh dilakukan. Miskonsepsi yang kedua, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Nah, ini tadi yang ketujuh dan yang kedelapan, ada kata restitusi. Nah, itu adalah penyelesaian masalah, tapi tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan restitusi. Nah, ini contohnya, ini penjelasannya. Segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Misal siswa melanggar aturan, nah itu nanti kita, atau berbuat kesalahan, itu nanti kita restitusi. Tapi tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan restitusi. Contohnya, misal anak melakukan pelanggaran berat seperti kekerasan fisik, nah itu tetap harus ada konsekuensi dan lain sebagainya, tidak hanya cukup dilakukan dengan restitusi. Dan miskonsepsi yang ketiga, nah ini, jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Misal kita ada anak berkelahi, kita restitusi, cukup dengan restitusi saja, tidak ada konsekuensi, tidak ada hal yang harus dilakukan setelah melakukan itu, tidak ada tanggung jawab, itu tidak diperbolehkan. Tetap harus ada konsekuensi dari aturan yang ada. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu, Nah, itu sebagai pengantar. Nah, sekarang ini boleh Bapak Ibu yang membuat catatan silakan dicatat. Ini cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Jika setuju, tulis setuju. Jika tidak, tulis tidak setuju. Ini nanti kita akan kembali ke soal ini lagi setelah kita menyelesaikan materi. Terus pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa dipahami, Nah, terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti yang mengerjakan selesai nomor 1, Pak Guru kasih permen. Nah, itu seperti itu contohnya, Penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Yang keempat, terakhir, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Membuat anak merasa bersalah itu contohnya, misal anak belum nulis, kamu gimana sih? Bu guru kan sudah capek-capek ngajari kamu sampai di sini aja nulisnya lama banget. Mau jadi apa kamu nanti? Nah, itu membuat merasa bersalah. Ini membuat merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Paham, misal nyatet kurang, berdiri di depan kelas. Nah, seperti itu.
Tuh ya, baik, itu ada 4 pertanyaan, jawabannya disimpan dulu. Nanti kita sesuaikan apakah jawaban Bapak Ibu itu sesuai atau tidak dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, ini kita masuk ke materi yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah ganti kurikulum ya, sekarang menjadi kurikulum merdeka. Apa sih yang diharapkan dari kurikulum merdeka itu? Nah, yang diharapkan dari kurikulum merdeka yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini jadi tujuan pembelajarannya itu dari paradigma baru ini bahwa kita harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak kepada murid. Guru sudah tidak lagi hanya menjadi satu-satunya sumber belajar, bukan lagi teacher center. Guru menjelaskan 1 jam penuh, 2 jam penuh kepada muridnya, muridnya mendengarkan saja itu. Bukan yang seperti itu. Nah, pembelajaran yang sekarang harus berdiferensiasi, harus memperhatikan kebutuhan murid, memperhatikan kodrat murid, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zamannya. Oke? Dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal semua profil pelajar Pancasila. Murid-murid kita juga sudah hafal semua, karena dari beberapa hari yang kemarin pengalaman di kelas itu anak-anak sudah banyak yang menyanyikan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila seperti yang sudah Bapak Ibu pahami dan ketahui, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 komponen dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini tujuan dari pembelajaran paradigma baru itu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Murid-murid bisa memiliki ke-6 aspek ini. Nah, itu pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya, ini materi yang kedua. Ini saya percepat saja karena waktunya hanya 1 jam. Kalau kita bahas panjang itu butuh waktu yang cukup lama. Masuk ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Nah, ini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kata kuncinya adalah kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, anak misal bajunya dikeluarkan untuk mendisiplinkan. Dulu kita sebagai guru dulu, sekarang insya Allah sudah tidak. Dulu kadang anak didatangi, dicubit, lepoknya malam ini. Nah, itu. Jadi untuk mendisiplinkan itu kita menggunakan ketidaknyamanan. Atau mungkin anak harus berseragam lengkap. Dia nggak berseragam lengkap ketika upacara baris di barisan yang berbeda. Nah, agar harapannya Senin yang akan datang mereka tidak melakukan lagi. Nah, itu untuk kepatuhan kita menggunakan hal-hal yang tidak nyaman. Nah, sekarang mulai agak berubah. Nah, nih sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri, bukan karena orang lain
bukan karena takut dihukum, bukan karena takut karena yang lain, tapi benar-benar yang murni dari kesadaran diri sendiri. Contohnya, Bapak Ibu kalau menggunakan sepeda motor pakai helm, itu untuk apa? Keselamatan, betul sekali. Nah, itu kan termasuk motivasi intrinsik. Karena kita sadar kalau tidak pakai helm, nanti kita bisa merugikan diri kita. Kalau terjadi sesuatu akan mengganggu keselamatan kita. Nah, begitu juga dengan murid. Kita harus meningkatkan motivasi intrinsik ini dari dalam diri murid. Artinya murid melakukan disiplin positif itu bukan karena takut dihukum, bukan takut karena konsekuensi jika tidak melakukan, tapi karena dari dalam diri mereka, menyadari sepenuh hati. Nah, ini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa bujukan, ancaman maupun hukuman. Ini tadi terkait dengan motivasi intrinsik. Artinya anak melakukan disiplin, berperilaku disiplin itu bukan karena bujukan, bukan karena ancaman ataupun hukuman. Jadi benar-benar murni dari kesadaran diri. Tidak terpengaruh oleh apapun. Baik, di materi kedua ini bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan itu ada banyak ya. Di antaranya contohnya jika kita mengacu dari profil pelajar Pancasila. Nah, keenam aspek profil pelajar Pancasila itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk menjadi kebiasaan-kebiasaan bagi murid-murid kita. Contohnya mereka beriman bertakwa pada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, menurut Ibu Primary Youth Program, nilai-nilai kebijakan itu juga bisa disebutkan sebagai berikut. Nilai toleransi itu adalah nilai kebajikan. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, kreativitas, percaya diri, komitmen dan lain-lain. Nah, ataupun bisa mengambil dari 9 pilar karakter. Nah, cinta Tuhan, kemandirian, percaya diri, kepemimpinan, toleransi, ya, dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah walaupun kita memilih satu kata, misal toleransi, tapi memiliki makna yang banyak. Di dalam toleransi itu berarti murid tidak boleh mengejek, misal itu termasuk toleransi. Murid menghargai, misal ada yang nilainya jelek, ada yang nilainya bagus. Nah, itu kita toleransi, tidak boleh mengejek yang nilainya jelek, menghargai yang nilainya memang bagus, seperti itu. Ya, itu contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nanti nilai-nilai kebajikan ini yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam menyusun keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas cukup dengan nilai-nilai kebajikan. Harapannya apa? Agar anak-anak atau murid itu bisa menghafal, bisa selalu mengingat nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Kita lanjut di materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Baik, saya mau bertanya dulu. Kebutuhan dasar manusia menurut Bapak Ibu itu apa saja? Sayang, pangan, apa, terus keamanan, rasa aman, deh. Kita kan butuh rasa aman. Ya, ada lagi? Baik. Apa?
Apa? Rasa cinta, betul Robi. Ya, rasa cinta. Manusia kan butuh dicintai, butuh kasih sayang, ya? Butuh disayangi, betul sekali. Nah, kita lihat, oke. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sepakat? Oke. Sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kalau ada murid-murid kok di kelas lari-larian, itu berarti mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar mereka yaitu kepingin bergerak secara bebas. Nah, jadi memang kondisi kita yang kita alami seperti itu. Ada anak yang menyendiri, misal kerja kelompok, kancane podo kerja bareng-bareng, dia menyendiri, pengennya garap sendiri. Nah, itu adalah upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dengan kondisi apapun kita coba pahami. Mungkin mereka sedang mencari kebutuhan diri mereka. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dalam modul yang saya pelajari itu ada 5 Bapak Ibu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ini tadi yang disampaikan, sandang, pangan, papan, itu termasuk ke dalam bertahan hidup. Yang kedua, ini kebebasan. Kita itu butuh bebas. Kita itu butuh merdeka. Jadi anak-anak kadang ingin yang belajar di luar kelas Pak. Nah, mereka itu pengen merasa bebas. Terus yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini artinya mereka itu ingin diakui. Kadang tuh ada anak yang caper, menemui kadang-kadang Bapak Ibu di kelas anak yang caper, dikit-dikit ngapa, dikit-dikit melakukan apa. Nah, itu termasuk mereka sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Mereka ingin diakui orang lain, keberadaannya itu ingin diakui. Terus yang keempat, kebutuhan kesenangan. Nah, kalau anak yang senangnya gerak-gerak terus di kelas disuruh diam, nggak bakal bisa karena kebutuhannya adalah dengan bergerak. Dia merasa senang dengan bergerak. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak yang bagus, ada anak yang termotivasi ketika wah kamu ternyata pinter ya, nah, dielus-elus, diiman-iman. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apapun kondisinya, misal dulu nggak apa-apa, nah, itu kita menerima keadaan dari peserta didik. Ini ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar itu ada 5. Kita ulangi: bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita harus memahami kelima kebutuhan ini dari murid-murid kita, agar kita dalam menyusun strategi pembelajaran itu tidak merugikan murid kita, atau kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan murid yang kita akan ajar. Nah, ini keterangan selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup tadi ya sudah saya jelaskan, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, termasuk juga kesehatan. Jadi kita menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, itu juga kita berupaya memenuhi kebutuhan dasar dari murid kita, yaitu kesehatan. Terus kalau kasih sayang dan rasa diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, atau menjadi bagian dalam kelompok. Terus penguasaan. Nah, ini kadang ada anak yang egonya tinggi, berarti mereka kebutuhan dasarnya adalah penguasaan.
mereka ingin dihargai, mereka ingin dianggap, mereka ingin selalu menjadi pemimpin, mereka ingin berprestasi. Nah, itu adalah penguasaan, diakui dan didengar. Terus dari kebutuhan dasar kebebasan itu ada mandiri. Kadang ada anak yang tidak suka kalau bekerja kelompok, pengennya sendiri, Pak. Nah, ini termasuk kebutuhan kebebasan. Terus memiliki pilihan, mencoba hal baru. Ini yang sering dijumpai di dalam kelas adalah anak ingin mencoba hal baru. Kadang kita memberikan penugasan yang sama, misal ada anak yang cepat memahami, akhirnya mereka selesai duluan. Nah, mereka tanya, Pak, yang sudah selesai ngapain? Nah, itu mereka sedang ingin memenuhi kebutuhan kebebasan, yaitu mencoba hal baru. Dan yang terakhir kesenangan. Ini bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kadang di kelas itu ada anak-anak yang suka dengan bapak ibu guru yang sesekali itu guyon, sesekali buat mereka tertawa, karena dalam diri murid juga ada kebutuhan kesenangan. Nah, ini termasuk ke antusiasme. Nah, itu ya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia termasuk kebutuhan murid-murid kita yang harus dipenuhi. Nah, ini ada 5 ini. Kita lanjut ke yang kelima. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Setiap manusia melakukan sesuatu pasti didasari dengan motivasi. Sepakat ya? Nah, baik. Nah, tingkatan motivasi itu ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, anak disiplin ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Berarti ini bukan motivasi intrinsik. Ini anak melakukan ini karena adanya motivasi dari luar, yaitu karena menghindari ketidaknyamanan. Atau ini, murid melakukan disiplin diri karena takut hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kebalikannya motivasi intrinsik adalah motivasi ekstrinsik. Yaitu murid itu menjadi disiplin karena mereka itu menghindari hukuman atau mereka takut terhadap hukuman. Nah, itu termasuk hal yang tidak kita inginkan. Di dalam modul ini yang paling dihindari. Jangan sampai anak memiliki motivasi, tapi motivasinya adalah motivasi dari ekstrinsik. Terus yang kedua, nah ini berkaitan dengan 4 jawaban tadi. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah Bapak Ibu mengalami kita memberikan motivasi ke anak, misal contohnya saya pernah melakukan kepada anak saya, Dok, nanti kalau kamu nilainya 100 akan Bapak belikan permen, Bapak belikan es krim. Nah, ini jadi motivasi yang timbul nanti dari anak itu karena mendapatkan imbalan. Nah, kalau tidak mendapatkan imbalan, nanti gimana? Apakah motivasi itu tetap ada atau hilang? Nah, itu yang ditakutkan dari dengan memberikan imbalan. Nah, ini juga sebisa mungkin dihindari motivasi ini. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kedua motivasi ini kalau bisa kita rubah. Nah, motivasi ekstrinsik ini kita rubah menjadi motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dia menghargai dirinya, dia termotivasi karena dari dalam dirinya, bukan dari karena ingin mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Nah, ini yang paling ditekankan. Jadi murid melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik.
Jadi dalam modul ini yang ditekankan adalah motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari diri sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kita lanjutkan. Nah, ini konsep mendisiplinkan murid dengan identitas gagal. Contoh, kita ingin murid-murid kita disiplin, tapi ada konsep disiplin yang dianggap gagal, yaitu ketika kita memberikan hukuman. Yaitu karena apa? Karena dengan kita memberikan hukuman itu akan menyakitkan. Misal kamu bolos, terlambat berdiri di halaman hormat bendera di bawah terik matahari, itu kan panas apa, menyakitkan mereka. Terus tidak nyaman. Akibat dari hukuman ini murid menjadi tidak nyaman. Orang-orang yang menyebut hukum, itu murid tidak nyaman. Terus murid menjadi takut. Jadi disiplinnya karena mereka memiliki rasa takut. Wah, besoknya gak komplit aku orang. Kalau tidak nanti saya dihukum lagi. Nah, itu akan menimbulkan ketakutan pada siswa. Dan justru malah kalau kita sering melakukan hukuman, nanti dicap oleh anak-anak, wah baik guru itu tukang menghukum. Nah, itu jangan sampai. Terus memaksa. Selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan. Nah, efeknya ini, kalau kita melakukan hukuman, salah satu efeknya itu murid jadi tidak jujur. Mereka jadi menyembunyikan kesalahan, bisa tukaran, berkelahi. Nah, suruh ngaku nanti nggak mau kalau kita endingnya akan memberikan hukuman. Jadi mereka lebih baik menyembunyikan kesalahan agar terhindar dari hukuman. Padahal menyembunyikan kesalahan itu baik apa buruk? Buruk. Nah, terus yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Mereka kepercayaan dirinya akan hilang karena terkena hukuman. Selanjutnya penghargaan. Nah, kalau tadi hukuman, sekarang ke penghargaan. Kira-kira penghargaan baik atau tidak Bapak Ibu? Baik, oke, kita pelajari. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ini nanti akan merusak hubungan. Biasanya anak akan menjadi tergantung. Kalau tidak diberi penghargaan, maka anak tidak melakukan. Itu seperti yang ekstrinsik tadi. Nah, ini jadi tidak efektif. Terus merusak hubungan. Ada rasa iri dari teman-teman yang lain. Wah, barang dia pintar, selalu betul, dia selalu diberi penghargaan, akhirnya menimbulkan rasa iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi anak di zona nyaman. Saya melakukan ini pasti nanti diberi penghargaan sama Pak Ibu guru. Nah, itu anak jadi di zona nyaman. Dan ini menghukum dengan sistem ranking. Itu kenapa sekarang di kurikulum Merdeka itu di raportnya tidak ada sistem perankingan. Itu untuk menghindari ini penghargaan. Ya, jadi anak yang rankingnya tinggi nanti semangat belajarnya karena ingin mendapatkan ranking 1. Sedangkan anak yang rankingnya rendah, mereka nanti akan merasa rendah diri. Nah, itu kenapa kemudian penghargaan itu disebut dengan konsep mendisiplinkan dengan identitas gagal. Kita lanjut. Nah, yang berhasil yang apa? Identitas yang sukses itu yang seperti apa? Ini, yaitu dengan memberikan konsekuensi. Tapi konsekuensi ini pun tidak belum begitu sempurna, tapi masih dalam identitas sukses. Nah, karena apa? Penguatannya jangka pendek. Misal anak terlambat di jam olahraga, konsekuensinya lari 3 kali. Nah, setelah anak selesai mengerjakan konsekuensinya itu,
maka sudah selesai. Nah itu, jadi penguatannya itu jangka pendek. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita perlu monitoring, besok seperti ini lagi enggak, besoknya seperti ini lagi enggak. Kalau memang seperti itu berarti anak itu disiplin karena mereka tidak takut dengan konsekuensi, ataupun disiplin karena menghindari konsekuensi, walaupun konsekuensi ini sudah terbilang baik atau boleh dilakukan. Membutuhkan stimulus respon, artinya kita perlu memancing dulu agar anak tahu apa yang kesalahan apa yang dia lakukan. Perlu kita tanya, kamu kenapa terlambat? Kamu tahu kan terlambat nanti kamu disuruh apa? Nah, kita perlu memberikan stimulus dan nanti murid baru akan merespon. Nah, tapi di sini murid jadi menghormati peraturan. Jadi peraturan-peraturan itu karena ada konsekuensinya, murid jadi menghormati peraturan. Dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena sudah diberi konsekuensi, jadi anak kurang merenung, tidak merenungi apa yang mereka berbuat dari kesalahannya. Nah, ini. Dan yang paling bagusnya apa? Ini Bapak Ibu, yaitu dengan cara restitusi. Nah, jika kita melakukan dengan restitusi, maka yang pertama, murid akan bertanggung jawab untuk perlakuannya. Jadi murid tahu kesalahannya apa. Jadi setelah melakukan kesalahan ini, murid harus melakukan apa. Nanti itu setelah kita melakukan restitusi, murid akan bertanggung jawab. Terus dari restitusi, kelebihannya yaitu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan, kalau ini jangka pendek ya, konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Karena nanti setelah murid direstitusi akan ada pertanyaan, setelah kamu melakukan ini, kamu akan menjadi seperti apa? Nah, jadi dia menemui kesalahannya, lalu secara tidak sadar mereka akan memperbaiki dirinya. Seperti itu. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi, jika kita melakukan dengan restitusi, disiplin. Nah, ini disiplin yang dilakukan murid itu karena murid menghargai dirinya, bukan karena orang lain. Terakhir, teori kontrol, itu dirinya memegang sepenuhnya. Dan yang kelima, murid menjadi bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Jadi identitas yang berhasil itu ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Tapi dari konsekuensi dan restitusi, lebih baik yang mana? Lebih baik yang restitusi. Kita lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Dari tadi saya ngomong restitusi, belum tahu apa itu restitusi. Nah ini restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kuncinya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan restitusi, murid itu kembali dari permasalahannya, mereka tidak merasa rendah diri, mereka tidak merasa takut. Nah, karena mereka nanti akan memiliki karakter yang lebih kuat dari proses restitusi yang sudah dilakukan. Nah, ciri-ciri restitusi, ciri-cirinya seperti apa? Ini. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selama ini kita melakukan kepada murid kita, termasuk saya, itu ini Bapak Ibu, menebus kesalahan. Fokusnya agar anak tidak melakukan kesalahan lagi. Tapi kita lupa memberikan pelajaran kepada murid bahwa murid
juga bisa belajar dari kesalahan. Nah, ternyata kesalahan yang dia lakukan itu efeknya apa? Nah, itu yang sering masih kita lupa. Nah, dari restitusi ini, nah ini kita fokusnya bukan ke menebus kesalahan, tapi kita memberikan pembelajaran kepada murid dari kesalahan yang dilakukan. Terus memperbaiki hubungan. Misal ada dua anak yang konflik, nah itu kita akan memperbaiki hubungan mereka. Paling tidak tidak ada dendaman. Nah, itu ya. Terus kita dalam melakukan restitusi itu kita menawarkan, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, ayo kamu salah, kamu minta maaf, bukan seperti itu. Tapi tawaran, baik kamu melakukan kesalahan atau tidak. Nah, itu kan murid mengakui sendiri, iya Pak, saya salah. Terus apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu kita menawarkan, apa yang akan kamu lakukan? Jadi murid itu menjawab dengan kesadaran dirinya, dengan kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi untuk melihat dirinya, validasi tentang kesalahannya. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi 5 kebutuhan dasar. Jadi apapun yang dilakukan manusia, termasuk murid-murid kita, itu adalah dalam rangka mencari kebutuhan dasarnya, memenuhi kebutuhan dasarnya. Termasuk anak yang melakukan kesalahan, itu karena mereka sedang mencari atau ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya, ada anak yang memukul. Nah, kita perlu selidiki dulu kenapa kok dia memukul temannya. Ternyata misal, iya Pak, saya memukul karena dia membuli nama orang tua saya dulu. Nah, itu kan berarti anak yang memukul itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya tidak? Iya, harga diri. Nah, jadi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya yaitu fokus pada karakter, bukan tindakan. Artinya dari restitusi ini harapannya adalah anak memiliki karakter yang kuat. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi yang dipikirkan itu solusi. Bagaimana anak yang bermasalah itu menemukan solusi, tapi solusi itu datang dari dirinya sendiri, datang dari kesadaran dirinya sendiri. Itu ciri-ciri restitusi. Nah, ini perbedaan. Misal ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita memberikan hukuman, pasti ini yang dilakukan. Guru marah dan murid menjadi takut. Bapak Ibu, kalau kita marah di depan anak, itu anak akan menjadi takut. Selanjutnya, guru menghukum agar siswa membersihkan toilet. Contoh, orang tahu ada PR, bersihkan toilet, hormat bendera. Nah, itu hukuman. Kalau dari kasus mengerjakan PR kita memberi hukuman, ini yang kita lakukan. Nah, kalau konsekuensi, ini boleh tidak Bapak Ibu tadi konsekuensi? Boleh ya? Boleh. Masih boleh kalau konsekuensi. Kalau hukuman ini tidak boleh. Kalau konsekuensi itu masih diperbolehkan. Nah, misal ini guru tegas dan siswanya menghormati peraturan. Kamu tahu, kamu tidak mengerjakan PR. Apa konsekuensinya? Iya Pak, saya menulis 5 kali PR itu. Nah, itu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi pada murid untuk mengerjakan PR-nya 3 kali lipat. Nah, itu konsekuensi. Ini masih boleh dilakukan. Nah, tapi kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya yang membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru bertanya keyakinan kelas atau keyakinan dari dirinya yang membantu siswa menyelesaikan masalah. Ditanya dulu, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Barangkali
Seringkali siswa punya alasan, saya membantu orang tuanya, saya membantu orang tua saya sampai jam 2 malam sehingga saya tidak punya waktu. Nah, itu yang perlu kita selidiki. Nah, ini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari dengan kita melakukan restitusi, itu siswa akan menghormati dirinya dan orang lain. Oke, kita lanjut ke posisi kontrol. Ini Bapak Ibu masuk yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Coba ini Bapak Ibu yang mana? Ada Bapak Ibu yang penghukum? Insya Allah tidak. Oke. Terus membuat merasa bersalah, masih sering melakukan ini? Membuat merasa bersalah? Kamu itu mau jadi apa? Itu masih enggak? Mudah-mudahan tidak ya. Teman, ada yang mendekat dengan muridnya, nah itu. Atau pemantau, atau yang terakhir manajer. Nah, yang baik yang mana, yang tidak yang mana kan kita lihat. Nah, ini. Ketika kita memposisikan diri kita dalam posisi kontrol sebagai penghukum, itu adalah negatif. Artinya lebih baik dihindari, jangan dilakukan. Ataupun membuat merasa bersalah, ini juga lebih baik dihindari karena ini adalah posisi kontrol yang negatif. Nah, kalau sebagai teman dan pemantau, positif, ini baik. Yang jangan itu ini yang boleh dilakukan ini sebagai teman ataupun pemantau. Tapi ini walaupun positif memiliki efek yang kurang baik. Nah, ini jelas memiliki efek yang tidak baik. Nah, ini masih ada kelemahan. Sebagai kita sebagai teman ataupun pemantau itu masing-masing memiliki kelemahan. Nah, yang paling bagus Bapak Ibu adalah kita sebagai manajer, yaitu dengan melakukan kontrol diri. Ini Bapak Ibu. Kalau saya dulu sebelum mengikuti CGP, masih melakukan ini, masih melakukan ini, dan belum melakukan ini. Ya, harapannya nanti setelah mempelajari modul ini, kita semua adalah di posisi yang ini, yaitu posisi sebagai manajer. Nah, ini perbedaannya. Oke, saya tayangkan semua. Nah, contoh penerapan pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini kita mengambil satu contoh ketidakdisiplinan siswa, yaitu ketika tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau kita sebagai penghukum, kita melakukan ini, patuhi aturan kelas, lalu berdiri di depan barisan. Kita memisahkan barisan. Ini loh anak-anak yang tidak beratribut lengkap. Nah, itu kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Gimana? Ini. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu atau guru kecewa sama kamu? Nah, jadi murid merasa dirinya, wah, nyora tertib, guru kecewa nyong. Nah, seperti itu. Itu membuat murid itu jadi merasa bersalah. Nah, dua ini memberikan efek yang negatif kepada murid. Nah, kalau kita menjadi teman, ini, ayolah tertib, buat Pak Guru bangga padamu. Nah, jadi kita memberikan solusinya dengan kalimat-kalimat yang mendekatkan diri kepada murid. Ini, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga padamu. Pak Guru yakin kamu pasti bisa. Nah, itu kita posisi sebagai teman. Nah, kalau kita sebagai pemantau, bagaimana? Nah, ini kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kita menstimulus dulu, bertanya dulu konsekuensinya apa. Murid sadar, ya Pak,
saya harus apa misal, nah, itu konsekuensinya ya kalau kita menjadi pemantau. Nah ini yang paling bagus kalau kita menjadi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita menggali agar murid itu sadar akan kesalahan dirinya sendiri. Tidak langsung ditanya, kamu tidak pakai topi, kamu salah. Bukan seperti itu. Sebagai manajer, yaitu kita itu menanyakan dulu apa kesalahan murid tersebut sehingga murid mengakui kesalahannya sendiri. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Iya Pak, saya tidak membawa dasi misal. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya ini. Murid akan menjawab, iya Pak, besok akan saya persiapkan lagi, akan saya jadwal lagi agar saya tidak lupa. Oke, ini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai penghukum membuat merasa bersalah teman, pemantau ataupun manajer, itu kita tahu yang baik yang mana, yaitu kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya, tuh mudah-mudahan kita nanti bisa menerapkan di kelas kita atau di sekolah kita masing-masing. Keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas di kelasnya? Sudah, alhamdulillah. Iya, memang di SD kita alhamdulillah di setiap kelas itu sudah ada keyakinan kelas. Tapi apakah sudah sesuai atau belum? Nah, ini pertanyaan pertama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sama atau beda? Peraturan dengan keyakinan itu sama atau beda? Beda ya. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh dibuat oleh guru ataupun sekolah, tidak melibatkan murid. Tapi kalau keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah kita harus melibatkan. Jadi yang membuat keyakinan ini ya antara guru dan murid-murid yang ada di kelas tersebut. Jadi kalau ini Bapak Ibu sekarang terjadi banyak kalau kita buka di online shop itu ada yang jual keyakinan kelas. Oke, ada terjual atau kita beli dari tempat print misal atau tempat fotokopian. Boleh tidak seperti itu Bapak Ibu? Tidak boleh. Karena apa? Karena kalau seperti itu berarti kita tidak melibatkan murid kita, padahal keyakinan kelas yang baru, yang bagus itu adalah yang melibatkan seluruh aspek yang ada di dalam kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm pada saat berkendara? Tadi Bapak Ibu sudah menjawab karena keselamatan. Oke, mengapa kita memiliki peraturan memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa ini Bapak Ibu? Kalau ini adalah keselamatan, kalau ini kesehatan, ya. Itu jadi dengan seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kegiatan membuat keyakinan kelas yang baik? Seperti ini. Nah, kita harus melibatkan siswa. Kita harus berdiskusi tentang peraturan kelas bersama dengan siswa. Jadi kita bisa berdiskusi dengan anak-anak, murid-murid, keyakinan kelas apa yang akan kita buat di kelas kita yang bisa dipatuhi semuanya. Nanti anak-anak pasti akan usul satu persatu. Dilarang ini Pak, tidak boleh ini Pak, tidak boleh itu Pak. Nah, biasanya seperti itu, oke? Nah, terus yang kedua, merumuskan menjadi keyakinan. Mungkin pertama itu masih menjadi peraturan. Dilarang mencoret-coret tembok, dilarang membuli. Nah, itu masih peraturan. Terus nanti dari peraturan-peraturan itu kita rumuskan menjadi keyakinan. Oke, dipilih mana dikelompok-kelompokkan dulu. Kira-kira membuli, mengejek itu kan sama, itu dikelompokkan jadi satu. Terus yang ketiga, mengubah ke dalam kalimat positif. Ingat Bapak Ibu, sekarang peraturan kelas atau keyakinan kelas harus dengan kalimat yang positif. Misal,
dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif atau positif? Negatif, karena di situ ada kata dilarang membuang. Kalimat positifnya mungkin bisa diganti. Nah, terima kasih sudah membuang sampah, atau terima kasih sudah memilah sampah pada tempat yang disesuaikan, seperti itulah. Dirubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian dari kalimat positif itu sebenarnya di sini kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan lagi masuk dalam tadi kalimat kebajikan. Misal membuang sampah itu berarti kita menjaga kebersihan. Nah, jadi nggak usah yang panjang-panjang. Ketika kita membuat keyakinan kelas itu tidak usah kalimat yang panjang-panjang. Itu nanti murid, anak akan susah menghafal. Tapi kalau dengan kalimat yang sederhana, dengan kata-kata yang kebajikan, itu akan lebih dihafal oleh murid. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, ini menempelkan keyakinan di kelas. Tulis, buat yang bagus, yang besar, yang anak kira-kira setiap kali masuk atau keluar kelas itu bisa membaca. Jadi anak selalu mengingat, mengetahui, oh iya, ini kan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Berarti saya tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Tuh. Nah, ini contoh keyakinan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat untuk memenuhi tugas saya. Walaupun saya guru PAI, tapi tidak ada salahnya ya. Kita berkolaborasi kan boleh Bapak Ibu. Oke, misal guru kelas 1, nah kesulitan Pak Hari dibantu, saya siap. Seperti itu. Ini contohnya, berdoa sebelum dan sudah belajar. Terus bertanggung jawab. Nah, ini bisa diambil dari beberapa aspek. Bertanggung jawab ini bisa mengembalikan buku ke tempatnya, oke, menata sepatu di rak. Nah, ini termasuk ke dalam bertanggung jawab. Belajar dengan semangat. Ini juga dari berbagai macam hal. Misal mendengarkan guru saat pelajaran. Nah, itu kan belajar dengan semangat. Menjaga kebersihan, jelas ini deh. Nah, ini tadi ya, bisa dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, ini kita persingkat dari kalimat kebajikan dengan menjaga kebersihan. Cukup yang singkat-singkat seperti ini saja Bapak Ibu, nggak perlu ya panjang-panjang, sehingga anak itu harapannya mudah hafal dan mudah memahami. Terus nggak usah banyak-banyak juga. Kabeh ditulis nilai-nilai kebajikan ditulisnya, anak malah bingung. Oke? Nah, nanti setiap saat boleh gak keyakinan kelas ini misal belum 1 semester diganti? Boleh tidak? Boleh. Fleksibel Bapak Ibu. Ketika ada permasalahan kita buat lagi keyakinan kelas yang baru, sangat boleh dilakukan. Oke? Nah, itu tentang keyakinan kelas. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Nah, tadi restitusi, sekarang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Harapannya ini, murid menjadi mandiri dan murid memiliki tanggung jawab. Saya percepat. Oke, nah ini. Jadi dalam melakukan segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Ya, seperti segitiga itu ada 3 sisi. Nah, dalam melakukan segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, kita stabilkan dulu masing-masing dari pelaku itu. Terus yang kedua yaitu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita cari akar permasalahannya. Tentunya dengan kesadaran murid itu sendiri. Kita tidak boleh menyimpulkan sebagai guru, oh kamu salah. Nah, tidak, tapi kita validasi dulu.
kita menggali informasi dari murid atau dari teman-teman yang lain seperti itu termasuk validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini keyakinan kan sudah dibuat. Nah ini menjadi langkah terakhir dalam segitiga restitusi. Contohnya menstabilkan identitas. Nah sebelumnya Bapak Ibu, dalam melakukan segitiga restitusi ini kita sebenarnya hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke murid. Jadi murid bisa menyadari apa yang dia lakukan itu dari pertanyaan-pertanyaan dari kita. Nih, menstabilkan identitas contohnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi murid yang tadinya emosi mungkin atau karena merasa dirinya bersalah, jadi tidak merasa bersalah lagi karena mereka merasa tidak sendiri. Bukan saya saja loh yang melakukan kesalahan. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus pertanyaan selanjutnya ini contoh yang lain. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, mungkin ada teman yang pernah melakukan. Nah, itu anak jadi stabil dulu. Anak jadi stabil dulu. Kalau sudah stabil, baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, contoh pertanyaannya, nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, sedangkan ada permasalahan, ini Bapak Ibu, tanya dulu alasan. Pasti mereka melakukan sesuatu itu memiliki alasan. Terus yang selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Anak melakukan kesalahan itu kan kembali lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah ini pertanyaan ini, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, anak akan menjawab dengan yang lebih baik daripada yang tadi dilakukan. Dan yang terakhir ini menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Keyakinan kelas apa yang belum kita sepakati? Nah, misal anak membuli, berarti tadi toleransi, misal toleransi Pak, saya tidak toleransi lagi. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah kamu perbaiki, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin jadi orang yang lebih menghargai orang lain Pak. Nah, seperti itu. Oke, itu tentang segitiga restitusi. Nah ini saya berikan contohnya. Nih, saya kemarin dalam penugasan itu membuat contoh skenario permasalahan dan saya tangani dengan segitiga restitusi. Yang pertama, nih, nah, ada Mbak Dita dan Mbak Zahra. Kasus pertama, Dita, siswa kelas 5 SD Negeri 3 Kembaran, pada hari Senin menjadi petugas upacara bendera. Ia sampai di sekolah tepat waktu sebelum upacara dimulai. Saat masuk lingkungan sekolah, ia terlihat lesu dan menunduk seperti ketakutan. Ternyata ia lupa tidak membawa dasi dan topi sebagai kelengkapan atribut saat upacara. Nah, ketika kita menghadapi kasus seperti ini, nah, itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ini contoh videonya, bisa disimak Bapak Ibu. Kenapa kamu belum siap untuk upacara bendera hari ini? Bukankah kelas kamu hari ini yang bertugas? Ya Pak, sekarang saya menjadi bendera. Lalu, kenapa kamu belum bersiap-siap? Karena saya tidak membawa bendera Pak. Oh, begitu. Tidak apa-apa Mbak Dita. Setiap manusia pasti pernah mengalami kesalahan. Kamu bukan satu-satunya anak yang tidak memakai atribut tidak lengkap. Buktinya minggu lalu juga ada kok teman kamu yang tidak memakai atribut lengkap. Ya Pak, tadi saya malu sama teman-teman Pak. Tidak apa-apa Mbak Dita. Kamu melakukan ini
ini pasti ada alasannya kan? Saya bangunnya kesiangan Pak, dan saya terburu-buru untuk datang ke sekolah. Saya juga lupa kalau hari ini adalah hari Senin saatnya upacara. Nah, berarti Mbak Dita sudah bagus, sudah tidak terlambat datang ke sekolah. Hanya saja Mbak Dita lupa tidak membawa topi dan dasi. Sekarang kira-kira Mbak Dita melanggar keyakinan kelas atau tidak? Ya Pak, saya sudah melanggar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Mbak Dita langgar? Saya tidak disiplin Pak. Nah, menurut Mbak Dita, disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak. Baik, jika Mbak Dita menganggap disiplin itu penting, maka tindakan apa yang akan Mbak Dita lakukan untuk kedepannya? Saya akan melakukan Pak. Menjalankan segala peraturan sesuai jadwalnya. Bagus Mbak Dita, jika nanti kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi anak yang disiplin dan lebih mandiri Pak. Tepat sekali. Sekarang silakan kita keluar kelas untuk mengikuti upacara gembira. Baik Pak Guru. Nah, itu Bapak Ibu tadi contoh dari restitusi. Kita kembali ke segitiga maaf. Kita kembali ke segitiga restitusi. Oke. Tadi dari video tersebut apakah menstabilkan identitas sudah ada? Sudah ada. Oke. Saya menanyakan bahwa yang salah itu bukan hanya Mbak Dita saja. Terus pada tindakan yang salah, kita menanyakan, alasan kenapa dia tidak membawa atribut. Nah, itu tadi ada ya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, tadi di video tersebut keyakinan apa Bapak Ibu yang ditekankan? Tentang disiplin, betul sekali. Nah, jadi keyakinan kelas yang dibuat di kelasnya Mbak Dita itu adalah ada kata disiplin, ya. Jadi itu perlu kita tanyakan. Itu tadi kasus yang pertama. Sekarang kasus yang kedua. Nih, Mbak Zahra. Mbak Zahra adalah siswa kelas 6 SD Negeri 3 Kembaran. Saat ulangan, ia mendapatkan nilai yang baik. Namun, ia malah mengejek temannya yaitu Tiara. Zahra mengejek Tiara yang nilainya rendah sehingga Tiara menangis dan teman-temannya melaporkan kejadian itu kepada Pak Hari. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Zahra? Penguasaan, ya, yaitu pengen diakui. Saya loh nilainya dapat nilai bagus, nah, tapi yang dilakukan itu tidak tepat. Nah, ini contoh restitusinya seperti ini. Sudah mengambil restitusi ini. Bahasanya itu tidak apa-apa, tapi Pak Hari ingin restitusi dari masalah ini. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya kan? Pak Guru lihat kamu memang merasa bangga dengan nilai yang kamu dapatkan, tapi tindakan kamu itu merugikan orang lain. Ya Pak, saya mengakui kesalahan saya. Nah, berarti Zahra sudah menyadarinya. Keyakinan kelas apa yang sudah kita percayai dari kasus ini? Mengerti Pak. Lalu keyakinan kelas apa yang kira-kira Mbak Yara sudah langgar? Saya tidak menghargai Tiara Pak. Kira-kira menghargai orang lain itu
sudah mengetahui bahwa menghargai orang lain itu penting, maka tindakan apa yang akan Mbak Yahra lakukan ke depannya? Saya akan lebih menghargai orang lain lagi, Pak. Tidak akan mengejek dan menganggap saya lebih baik dari orang lain. Bagus sekali Mbak Yahra. Jika nanti kamu sudah memperbaikinya, maka kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi anak yang bisa menghargai orang lain, Pak. Bagus. Lalu tindakan apa yang akan Mbak Yahra lakukan kepada dia? Minta maaf, Pak, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, bisakah sekarang Pak Hari juga ambil biara untuk kesini? Ya, Pak. Nah, itu Ibu di kasus yang kedua. Oke. Jadi ketiga langkah tadi itu sudah diterapkan dalam video tersebut, ya. Dan oke, tiba di slide terakhir yaitu penutup. Nah, ini Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi di kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa kita sebagai pendidik yaitu ditempatkan sebagai among, diibaratkan sebagai kalau diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu adalah petani, atau tukang kebun, yang murid-murid itu adalah benih-benih. Jadi kita tidak mungkin menanam benih padi kok harus dipaksakan tumbuh jagung, itu tidak mungkin. Jadi kita itu adalah petani, murid-murid adalah benih. Yang jagung ya kita tumbuhkan sebagai jagung yang bagus, yang padi yang kita tumbuhkan sebagai padi yang bagus, dan yang lainnya juga kita tumbuhkan dengan yang lainnya. Nah, ini kita ngomong dan memosisikan diri kita di posisi kontrol yaitu manajer. Bukan lagi pembuku dan lain sebagainya, tapi kita tempatkan kita menjadi manajer agar murid-murid kita itu menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah tuntas materi kita hari ini. Terima kasih, salam dan bahagia, mudah-mudahan menjadi manfaat khususnya untuk saya dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk SD negeri kita tercinta, SD kita tercinta, dan kita bisa menerapkan apa yang sudah tadi ada dalam materi. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu lain-lain atau tanya jawab. Monggo jika ada pertanyaan. Ya, Pak Hari. Kaitan dengan tadi yang disampaikan, saya masih agak sedikit bingung terkait dengan konsekuensi dan hukuman. Terkait dengan contoh yang tadi diberikan, perbedaannya masih sangat tipis untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Mungkin dengan bahasa yang lebih familiar atau lebih ringan. Baik. Oke, terima kasih Pak Novi, pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Novi. Jadi ya memang benar, tadi saya kurang dalam menjelaskan mengenai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, hukuman, kita ke hukuman dulu. Kalau hukuman itu kita refleks atau kita menganggap itu adalah salah satu hal yang memang harus dilakukan oleh kita tanpa persetujuan murid. Artinya murid terlambat misalnya, belum ada kesepakatan, belum ada keyakinan
tapi kita langsung memberikan ini loh yang harus kamu lakukan. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu artinya sesuatu yang sudah kita sepakati sebelumnya. Ya, sudah ada perbincangan antara guru dan murid. Misal tadi yang saya contohkan di pelajaran olahraga. Di pelajaran olahraga ada murid yang terlambat ke lapangan. Kemudian Pak guru olahraga ini memberikan konsekuensi untuk keliling lapangan 3 kali. Nah, kenapa itu disebut konsekuensi bukan hukuman? Karena yang pertama, mungkin di kelasnya guru olahraga dan murid sudah menyepakati hal tersebut, dan yang dilakukan itu masih berkaitan dengan olahraga dan tidak memberatkan murid. Seperti itu Pak Novi, bisa dipahami? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, monggo saya kembalikan ke